Pekerja yang gigih berjuang dalam diam, belum merasakan merdeka sepenuhnya. Namun, dalam setiap tetes keringat terpatri keinginan kuat untuk mencapai kemerdekaan sejati dalam setiap aspek kehidupan. Sebab merdeka bukan hanya tentang lepas dari belenggu, tapi tentang meraih hak untuk hidup layak dan bermartabat. Bekerja bukan sekedar mencari penghidupan, melainkan perjuangan untuk menciptakan karya yang memberi makna. Di balik setiap keringat yang jatuh, ada cerita perjuangan yang tak terlihat, namun terasa dalam setiap hasil yang dicapai. Ingatlah, keberhasilan bukan diukur dari seberapa ringan beban yang kita pikul, melainkan seberapa kuat kita bertahan menghadapi setiap tantangan dengan kegigihan dan dedikasi. Jadilah pekerja yang tak hanya mengejar kesuksesan, tapi juga memberikan inspirasi melalui perjuangan yang tak kenal lelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat Legislatif dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, bahagia bersama keluarga, dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo para pejuang nafkah, para pejuang fisabilillah yang masih berjuang untuk mencari rezeki demi kehidupan keluarga, demi harkat dan martabat keluarga. Hari ini adalah hari perjuangan para buruh, hari para pekerja. Saya mengucapkan selamat Hari Buruh 1 Mei 2024. May Day, May Day, May Day. Untuk itu saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini, pada yang berbahagia ini, saya mencoba mengungkapkan personifikasi, analogi dari pekerja-pekerja buruh kita, para mereka yang sudah berjuang membesarkan perusahaan, mereka yang sudah membantu juga mengisi kemerdekaan ini. Mereka adalah pejuang yang menghasilkan devisa negara juga seperti itu, karena mereka juga bekerja di sektor-sektor yang menghasilkan produk-produk yang untuk diekspor seperti itu, dan mereka juga dipekerjakan dari berbagai macam lini di perusahaan. Tapi memang nasib teman-teman kita itu masih perlu dibantu, masih perlu perhatian oleh seluruh aspek, tidak saja dari perusahaan yang mempunyai mereka juga terkait dengan bidang regulasi, dan kembali juga kepada diri pribadi mengenai kompetensi Anda semua. Maka dari itu, saya mencoba mengungkapkan sebuah pendapat atau teori, kalau mulut-mulut bilangnya begitu ya, yang saya sebut sebagai bubble gum theory. Nanti di sini kita akan cerita tentang bubble gum people. Dan khusus hari ini, hari May Day, 1 Mei 2024, saya akan mencoba menguraikan tentang bubble gum employee. Apa itu bubble gum employee? Ikuti channel ini. Ingat, subscribe, like, dukung channel ini untuk selalu kita bisa berkontribusi bersama. Paling tidak, channel ini memang saya dedikasikan untuk amal jariah, ya, sebagai sharing legacy saya. Untuk itu, mari kita sama-sama berjuang untuk kemaslahatan bersama. Saya tunggu. Teman-teman sekalian, siapa yang tidak suka bubble gum? Permen karet. Dari anak-anak kecil, remaja, sampai dewasa, suka dengan bubble gum atau permen karet itu. Kenapa?
karena bentuknya macam-macam, bentuknya menarik, warnanya juga bermacam-macam menarik, rasanya manis, ya. Didapatkan di mana? Oh, mudah saja. Di warung sebelah, di kampung ada. Di pinggir-pinggir jalan besar ada. Tokonya bermacam merek di pinggir kanan. Kanan kiri jalan banyak sekali. Sampai ke mall-mall besar pun banyak yang menjual bubble gum. Banyak mereknya, banyak bentuknya, banyak warnanya, dan juga rasanya. Ya, berbagai macam rasa buah sekarang sudah ada di dalam bubble gum itu. Bubble gum menjadi menarik karena kenapa? Karena orang yang menikmati bubble gum itu pasti suasana hatinya sedang riang. Ya, pikirannya lagi wah berbunga-bunga, lagi terbuka, lagi ceria pokoknya. Mana ada orang yang menikmati bubble gum dalam sedih, sedih, lagi merenung, lagi menangis, enggak, makanya tidak menikmati dia bubble gum. Atau orang yang lagi marah, teman-teman pernah lihat atau saudara pernah lihat orang lagi marah-marah sambil mengunyah bubble gum? Pasti tidak. Nah, suasana keceriaan, suasana kebahagiaan itulah yang ada di bubble gum. Tapi bagaimana sendiri dengan nasib bubble gumnya? Wah, bubble gumnya digigit-gigit, ditekan-tekan, ya, ditarik-tarik dia. Tapi dia bertahan, seperti dia. Bahkan dia digelembungkan, apa ya? Digelembungkan sampai membesar, meledak, masuk ke sampai kena muka, kecipan, dimakan lagi, dikunyah lagi, ditekan lagi, seperti itu. Dihisap apa rasanya sampai dia habis dan akhirnya kekenyalannya pun akan menjadi keras dan akhirnya dia akan ya dikeluarkan dari mulut kita. Bubble gum tidak terbatas usia, disukai oleh siapa saja dan bisa dinikmati di mana saja. Nah, pada kesempatan hari ini saya mencoba membuat suatu pemikiran, menganalogikan, mempersonifikasikan. Ada nggak ya manusia yang bisa dianalogikan dengan bubble gum? Ya, kira-kira saya mulai berpikir seperti itu. Nah, kalau manusianya ada, kita ambil spesifik lagi. Bagaimana dengan pekerja? Ada nggak ya tipe pekerja yang akhirnya saya sebut dengan bubble gum employee? Bagaimana nasib bubble gum employee? Nah, untuk itu, mari kita akan lihat, tapi disclaimer ya, ini bukan maksud untuk menyinggung, ya membuat sakit hati, tapi kita membuat analogi ini untuk memperkaya tanah kita saja, bahwa itulah kehidupan yang patut kita renungkan dan akan kita carikan apa sih letak persoalannya seperti ini. Kalau dulu Anda mungkin ingat, ya ada kata-kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Itu zaman kita kan begitu. Apa sepah itu? Ya apa ya? Potongan tebu. Ya kalau kita makan tebu, dua potong kecil-kecil, terus kita makan tebunya. Mungkin anak-anak muda sekarang udah jarang ya makan tebu atau anak-anak mungkin nggak kenal juga ya pohon tebu itu seperti apa. Pohon tebu dimakan, dikunyah-kunyah-kunyah, disedot, rasa manisnya setelah manisnya dibuang hilang ya, kemudian sepahnya ya dibuang seperti itu. Nah, kita akan melihat ini lebih seru lagi, ini lebih hebat lagi. Bagaimana bubble gum employee itu? Kenapa uh, kita perlu memperhatikan bubble gum employee ini? Baik, kita lanjutkan. Kenapa mesti bubble gum? Nah, ini judul yang saya buat. Kenapa bubble gum? Kenapa ada orang-orang yang disamakan dengan bubble gum? Maksudnya adalah kenapa employee bubble gum employee, tenaga kerja seperti bubble gum. Seperti kita ketahui bersama bahwa yang namanya permen karet itu kan banyak tersedia. Di mana-mana kan banyak. Di warung-warung kecil, toko besar, sampai mall, supermarket, banyak tersedia. Banyak tersedia. Nah, sekarang tenaga kerja kita banyak tidak? Oh, banyak.
tersedia seperti itu. Bahkan sampai tahun ini pun masih sekitar 5,3% tenaga kerja kita yang masih nganggur itu, masih banyak tersedia seperti itu. Nah, artinya kalau banyak tersedia, mudah tidak mendapatkannya bubble gum. Oh, mudah sekali mendapatkan bubble gum itu. Mudah mendapatkannya, gitu. Tidak susah-susah. Ya sama dengan tenaga kerja yang banyak itu. Tenaga kerja yang banyak, pekerja-pekerja itu ketika kita butuh, oh mudah sekali mendapatkannya. Sekali kita buat pengumuman untuk job fair saja, walaupun kita butuhnya hanya nggak nyampe 100, oh bisa ribuan itu yang datang melamar. Berebut mereka untuk mendapatkan kesempatan bekerja itu. Karena mereka tersedianya banyak, gitu ya. Bubble gum itu banyak, mudah mendapatkannya, maka harganya, ya harganya murah, gitu. Yang murah harganya. Ya semahal-mahalnya bubble gum ya nggak mungkin lah ya mengalahkan kopi-kopi yang di kafe-kafe terkenal itu. Eh, Pasti seperti itu. Harganya murah. Nah, bagaimana dengan tenaga kerja kita, buruh kita, pegawai kita? Upahnya ya UMR, alhamdulillah UMR. Cukup tidak UMR-nya? Ya, bagaimana mau mengatakan cukup ya? Tapi itulah yang kita alami saat ini. Upah kita murah. Nanti kita lihat kenapa upah murah kita. Ya salah satunya kenapa upahnya murah ya karena pekerjanya banyak begitu. Kalau Anda suka ya silakan kerja. Anda nggak suka ya kami akan ganti dari yang lain. Banyak yang suka. Wah, bubble gum itu banyak yang suka. Oh iya, banyak yang suka. Begitu juga tenaga kerja murah. Tenaga kerja murah banyak yang suka. Gitu. Perusahaan-perusahaan kecil, UMA, UMKM, ya pasti mereka butuh tenaga kerja yang murah. Bagaimana dia akan mengubah gaji upah tinggi kalau penghasilannya juga omset perusahaan juga tidak besar. Perusahaan menengah, ya senang juga dengan tenaga kerja yang murah, yang tersedia banyak. Tetapi celakanya, perusahaan-perusahaan besar pun butuh tenaga kerja murah ini. Gitu. Teman-teman semua, para pekerja yang masih nganggur itu, kalau bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar itu dengan upah yang murah. BUMN gimana? Ya termasuklah BUMN juga di dalamnya. Bahkan sekarang separuh tenaga kerja di perusahaan-perusahaan BUMN itu jangan-jangan ya para tenaga kerja yang outsourcing itu gitu. Artinya mereka pun skala perusahaan negara pun masih butuh dengan tenaga kerja yang banyak tersedia, yang mudah mendapatkannya, yang murah. Masih dibutuhkan tenaga-tenaga seperti itu. Walaupun ada rekrutmen khusus untuk tenaga-tenaga yang lebih terampil lah mereka nyebutkannya lebih dibutuhkan seperti itu. Kenapa perusahaan-perusahaan membutuhkan tenaga kerja bubble gum employee? Sebagaimana permen karet, bagaimana bubble gum, perawatannya gampang. Kita beli satu bungkus, masukin di kantong, kalau perlu makan satu ya dimakan satu, makan dua, makan dua. Perawatannya tidak susah-susah. Seminggu nggak kita makan, kita biarin ya nggak apa-apa. Asal tidak dimakan semut. Cukup disimpan di tempat yang aman, masukin kulkas juga nggak bisa, ditaruh di stoples juga bisa. Perawatannya ya mudah sekali. Tidak seperti kita membeli buah, ya ada masa waktunya, dia akan membusuk, warnanya berubah, rasanya berubah. Bubble kan tidak. Jangan-jangan sebulan kita nggak makan, nggak apa-apa juga ya. Ya begitu juga dengan nasib teman-teman para pekerja yang kita sebut dengan bubble gum employee. Mudah merawatnya, ya dibayar gaji sesuai UMR saja, dikasih fasilitas dengan BPJS dan segala macam. Tidak perlu rawat lama-lama karena masa kerjanya sesuai kontrak saja. 1 tahun selesai, putus, selesai, tidak menjadi tanggung jawab. Seperti itu. Wah, bubble gum tidak mudah rusak. Oh iya, tidak mudah rusak. Gitu kan. Karena tidak mudah rusak apa? Ya,
eh, ya tadi karena mudah memeliharanya, ditempatkan di mana saja. Bubble gum itu penyok-penyok nggak apa-apa, tetap dimakan masih enak gitu, masih bisa dimanfaatkan, tidak mudah rusak. Nah, begitu juga dengan para pekerja, ya tidak mudah rusak mereka ini, tidak mudah, ya setahun dipakai masih bisa bagus, 2 tahun dipakai bisa bagus, sampai 5 sampai 10 tahun, akhirnya dari awal bekerja sampai seusia pensiun mereka tetap bekerja di perusahaan itu, gitu loh. Nggak rusak-rusak kan, tapi dimanfaatkan terus. Tapi statusnya ya tetap saja sebagai tenaga kerja yang dibayar dalam tanda petik UMR. Kemudian yang namanya bubble gum mudah aja gantinya gitu. Seorang anak makan bubble gum gitu, wah dikunyah-kunyah kalau dia sudah nggak suka, ya udah ganti ya, keluarin diganti seperti itu. Tidak terlalu berisiko, ya langsung karena mudah. Kenapa mudah diganti? Ya karena gantinya banyak gitu. Jarang juga orang membeli permen karet bubble gum itu cuma satu, nggak pernah gitu. Minimal dia satu bungkus isinya 10 kata gitu kan, atau 5 yang tipis-tipis begitu ya, dan pilihannya masih banyak yang lain, jadi mudah menggantinya. Nah teman-teman sekalian, nah itulah kenapa saya mencoba menganalogikan bahwa tenaga kerja kita, pegawai kita, angkatan kerja kita itu menjadi bubble gum employee. Baik teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, sahabat Legacy Boys, para pekerja yang budiman, insya Allah perjuangan Anda tidak akan pernah sia-sia dalam berjuang sebagai pejuang nafkah buat menghidupi keluarga. Di dalam penjelasan bubble gum employee ini, saya ingin mengatakan bahwa satu yang membuat teman-teman pekerja buruh itu menjadi daya tawarnya lemah. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa setiap tahun yang dituntut oleh para pekerja buruh adalah menaikkan tingkat upah, kan pasti selalu seperti itu. Nah, kenapa ini sangat sulit? Ya satu-satunya alasan daya tawar kita lemah. Kenapa daya tawar lemah? Ya karena mudah didapatkan tenaga kerja itu banyak. Itu dari sisi perusahaan pasti memandangnya seperti itu. Ketika ada pekerja yang mau minta kenaikan upah, mau minta kenaikan gajinya, perusahaan berat untuk menaikkannya, ya kalau Anda tidak mau, kami akan cari tenaga kerja yang lain, tenaga kerja banyak, seperti itu. Beda halnya kalau seluruh tenaga kerja kompak. Tapi kan tidak mungkin seluruh tenaga kerja di Indonesia ini kompak. Kalau kami tidak dibayar di atas 5 juta, kami semua rakyat Indonesia tidak mau bekerja. Kan tidak bisa begitu. Nah, untuk itu, posisi tawar kita lemah. Karena ya buruh tadi, tenaga kerja tadi banyak dijumpai atau mudah. Nah, kehebatan teman-teman di bubble gum employee ini user friendly ya. User friendly itu artinya dia bisa ditempatkan di tempat-tempat sesuai kebutuhan. Bisa biasanya tahun 1, tahun kedua bekerja di departemen A. Tahun B dia bisa bekerja di departemen B, pindah lagi ke departemen C, seperti itu. Atau juga dari sisi pandang si perusahaannya, perusahaan kalau butuh 100 orang bisa kerja 100. 3 bulan atau 6 berikutnya hanya butuh misalnya 50, ya punya 50. Seperti itu. User friendly sesuai kebutuhan si perusahaan. Suatu saat perusahaan misalnya butuh tenaga marketing yang dibutuhkan. Suatu saat perusahaan itu butuh tenaga untuk untuk maintenance, plan maintenance. Okay. Jadi sesuai kebutuhan dia user friendly. Nah, supaya dia tidak memelihara biaya yang besar, tidak seperti
karyawan-karyawan tetap di perusahaan gitu. Misalnya tenaga-tenaga yang di akuntansi, misalnya 2 bulan berikutnya ada pekerjaan besar di proyek, kan nggak bisa langsung boyongan dia pindah ke proyek, kan tidak seperti itu. Nah itu tidak terlalu user friendly, istilah saya sih seperti itu. Nah kehebatan teman-teman di bubble gum employee ini layaknya seperti permen karet itu sendiri. Kenapa? Anda tahu kan, kalau bubble gum itu dimasukin di mulut, dikunyah, digigit, kemudian kadang-kadang kan ditarik-tarik gitu kan, kemudian ditiup, menggelembung sampai pecah gitu kan. Dia tahan uji ya. Karyawan employee, bubble gum employee ini begitu. Mereka sudah biasa diperintah. Disuruh kapan saja mau, disuruh apa saja mau. Nyaris biasanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak mau dikerjakan oleh pekerja tetap, pasti mereka yang akan mengerjakan. Kalau urusan kerjaan yang udah kotor-kotor, kerjaan yang berkeringat-keringat, pekerjaan yang berat-berat secara fisik, pasti tenaga kerja. Ini yang dimanfaatkan seperti itu. Bukan waktu sebentar, setahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka bekerja di situ. Sehingga menurut saya mereka ini adalah pekerja yang militan, tahan ujinya. Ya, bahkan melebihi tahan ujinya terhadap karyawan tetap. Apalagi karyawan yang generasi alay, generasi strawberry, ya sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit protes gitu kan. Nah, kalau tidak sedang sedikit susah sedikit, wah mereka cabut. Ini tidak, perhatikanlah teman-teman yang bekerja sebagai outsourcing, sebagai tenaga kerja yang saya sebut dengan bubble dan employee, rata-rata karyawan yang tahan uji. Tidak waktu sebentar, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang mulai dari bekerja sampai dia pensiun. Bekerja sebagai outsourcing, yang bubble gum employee. Sehingga kadang-kadang skillnya, keahliannya itu bisa saja melebihi dari karyawan tetapnya. Nah, kalau karyawan tetapnya kadang pakai ilmu telunjuk dia. Merintah sana, merintah sini, merintah sana, merintah sini. Nah, karena bergaining positionnya beda, ya tawar-menawarnya kan seperti itu. Jadi mereka ya mau, mereka dipinta apa saja, biasanya mau seperti itu. Nah, kan menurut saya perusahaan-perusahaan yang punya rezeki berlebihan, aduh sayang lah kalau mereka ini tidak bertahankan. Ya, seperti itu. Kemudian kenapa mereka ini disenangi, disukai oleh perusahaan-perusahaan? Ya memang jelas alasannya tidak memakan biaya besar. Atau bahasa saya, ibaratkan makanan, ibaratkan tadi bubble gum permen karet itu tidak pernah dimakan ya. Karena tidak pernah dimakan, dia tidak akan pernah menjadi darah daging di badan kita. Hanya dikecap-kecap, ngambil manisnya kan, tidak dimakan kan. Beda dengan makanan lain, ya, yang kita punya, kita makan, kita telan, bisa jadi darah, bisa jadi daging. Nah, kalau diibaratkan dengan perusahaan, bubble gum employee ini tidak akan pernah menjadi atau sangat-sangat tidak apa ya, kemungkinannya sangat kecil untuk menjadi darah daging di perusahaan itu atau melekat ke dalam organ perusahaan menjadi karyawan tetap atau apa, kan seperti itu. Maka saya selalu menganalogikannya sebagai bubble gum employee itu. Padahal senyatanya kebanyakan dari mereka ini, bubble gum employee ini bekerja kepada tempat-tempat yang menghasilkan uang. Di core-nya loh. Biasanya begitu. Kalau ada pabrik, misalnya ada pabrik nih, menghasilkan sesuatu produk yang bersentuhan langsung menangani pekerjaan-pekerjaan itu biasanya ya kawan-kawan yang bubble gum employee.
Tetapi ketika perusahaan menghitung kinerja perusahaan, ketika menghitung produktivitas tenaga kerja, coba Anda cek di perusahaan Anda masing-masing. Bubble gum employee, buruh itu nggak pernah dihitung. Yang dihitung itu karyawan tetapnya saja. Sehingga seolah-olah perusahaan itu tingkat produktivitas karyawannya tinggi gitu. Lah, yang ratusan bahkan mungkin ribuan buruhnya atau tenaga kerja kasarnya atau outsourcing nggak pernah mereka hitung. Padahal mereka yang mengerjakan pekerjaan itu. Nah, kadang-kadang ya saya pun pernah mengkritisi ini, tapi ya lagi-lagi tidak diterima oleh teman-temannya seperti itu ya. Coba deh Anda perhatikan rata-rata yang namanya bubble gum employee ini memegang pekerjaan memang secara fisik ya, rata-rata secara fisik yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan sebetulnya. Ya, tapi di lain pihak sayangnya perusahaan menganggap mereka sebagai tenaga kerja yang mudah didapatkan dan mudah diganti kapan saja. Nah, kemudian kenapa perusahaan tetap menginginkan pekerjaan-pekerjaan atau bagian-bagian pekerjaan itu dikerjakan oleh bubble gum employee ini? Ya tentu saja biaya pemeliharaannya minim. 1 tahun itu aja dibiayai. 1 tahun dibiayai, disiapkan pesangonnya, 1 tahun bisa dibayar selesai urusannya. Tidak sibuk dengan biaya pasca kerjanya. Tidak mikirkan kadang-kadang biaya cutinya. Kalau THR ya karena wajib kan. Nah untuk itu satu-satunya kekuatan dari teman-teman para pekerja, para buruhnya adalah kebijakan pemerintah yang didekati. Makanya mereka selalu minta tinjau, teman-teman minta tinjau adalah perlindungan terhadap mereka ini di undang-undang yang cipta tenaga kerja itu. Kalau tanpa undang-undang yang bisa katakanlah menekan si perusahaan untuk memberi kesejahteraan yang lebih terhadap pekerja buruh yang senyatanya memang membanting tulang memeras keringat mereka demi perusahaan, bahkan saya katakan bahkan mereka ini lebih militan sebetulnya dari karyawan tetap sendiri. Ya, lagi-lagi mohon maaf teman-teman sekalian, posisi tawar kita lemah di dalam perusahaan itu. Karena posisi tawar kita lemah, ya ini tadi, perusahaan dengan mudah bisa menggantikan tenaga kita. Nah, karena kita mudah digantikan, maka kebanyakan dari teman-teman bubble gum employee mengambil sikap sudah menerima saja. Daripada digantikan nanti, daripada nanti saya nganggur, daripada saya tidak bisa bekerja, ya sudah kita bekerja saja. Seperti itu. Nah, dengan posisi tawar yang rendah seperti ini, maka mau tidak mau teman-teman akan mengikuti apa yang diterapkan di perusahaan. Maka kalau saya tidak mengherankan, turut mensupport, turut mendoakan upaya teman-teman sekalian untuk selalu berjuang supaya kesejahteraan lah minimal diperhatikan oleh perusahaan, lebih fair perusahaan itu dalam menghitung, dan perusahaan itu bisa juga mendapatkan mendapatkan daya tekan lah dari kebijakan-kebijakan yang ada dari pemerintah. Nah, kalau kebijakan pemerintah sendiri malah membela si perusahaan, ya seperti sekarang kita lihat. Tapi lagi-lagi catatan saya adalah selama transparan, transparan apa yang diinginkan oleh si pekerja, apa yang dimiliki oleh perusahaan, dibicarakan sama-sama, dibuka semua, biayanya dibuka, diinformasikan, diketahuan ya. Saya rasa titik temunya pasti ada. Karena nanti tidak bisa juga kita menuntut semena-mena naik. Kalau memang perusahaan tidak punya kemampuan untuk itu, ya pasti perusahaannya akan terganggu juga operasionalnya. Nah, untuk itu ada tempatnya tripartit dari pemerintah
untuk menjabat nanti hal itu. Kalau pertanyaannya sampai kapan nih bubble gum atau pekerjaan yang dianalogikan seperti bubble gum ini akan sampai kapan adanya? Ya akan terus-menerus ada pekerjaan ini. Karena pekerjaan itu kan tidak akan hilang dari perusahaan itu atau sektor-sektor pekerjaan ini akan terus ada. Tapi biasanya pekerjaan yang dikerjakan oleh para pekerja atau tenaga kasar, tenaga buruh seperti itu ya, yang biasa disebut orang seperti itu, dinikmati oleh rakyatnya sendiri atau tidak, kan begitu. Kalau kita ambil contoh, misalnya, kalau negaranya kaya raya, apa rakyatnya yang bekerja sebagai buruh atau tenaga kasar seperti itu? Ternyata kan tidak. Katakanlah misalnya kalau di Arab Saudi, negara-negara Dubai yang kaya raya, katakanlah sini Malaysia lah tetangga kita dekat ini. Para pekerjanya, buruhnya, biasanya tenaga kerja dari luar yang mengisinya. Rakyatnya tidak, rakyatnya tidak memilih bidang pekerjaan yang seperti kita diskusikan tadi, yang babelkan tadi. Paling tidak begitu. Kalau ada pendapat lain silakan teman-teman komen ya. Kemudian kalau negaranya menjadi negara bahagia, wah, negara Finlandia, Swedia, negara-negara Eropa Utara itu ya. Salah satu cirinya apa negara bahagia itu? Tidak ada korupsinya. Waduh, tidak ada negara korupsinya. Sehingga negaranya kaya raya, negaranya bahagia, rakyatnya dijamin. Dijamin apa? Sosialnya. Tapi kan kerja di negara itu pajaknya tinggi. Oh iya, pajaknya tinggi negara-negara ini. Tapi ya upahnya tinggi juga. Seperti itu. Bagi mereka mendapatkan upah yang layak dengan pajak yang besar itu akan kembali mereka nikmati dalam berupa apa? Fasilitas, fasilitas transportasi yang gratis, sekolah buat anak-anak mereka gratis, itu kan biaya berobat gratis, biaya bersalinnya gratis. Wah, kalau melahirkan malah dapat hadiah, gitu kan. Ya bagi mereka nggak akan masalah seperti itu. Buat kita Indonesia, waduh jauh. Kita yang sudah bayar pajak 30% saja, bagi aparatur negara kita dianggap sama-sama saja. Kami yang tidak bayar pajak. Ya. Itulah negara kita. Ya, it's okay. Kita nikmati. Sampai kapan bubble gum? Nah ini pilihan. Sampai kapan Anda mau menjadi karyawan bubble gum adalah ketika Anda meningkatkan kemampuan Anda. Atau ketika angkatan kerja kita mempunyai kompetensi yang mumpuni, kompeten, mempunyai skill, sehingga kita bisa beralih dari bubble gum menjadi agile employee. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, negara-negara kaya, rakyatnya ya tidak mengambil bagian pekerjaan yang bubble gum. Dia mengambil pekerjaan yang lain. Sehingga kalaupun nanti Indonesia menjadi negara yang seperti ini ya, kemungkinan nanti ya negara-negara lain yang akan mengisi pekerjaan seperti itu. Tapi kan lapangan kerja kita masih terbatas, angkatan kerja kita masih banyak, penganggur masih banyak, dan juga kemampuan dari kompeten yang tenaga kerja kita masih cukup rendah, yang mau tidak mau bubble gum employee itu masih menjadi ladang kita. Kalau di suatu negara itu sudah tidak banyak pengangguran lagi, artinya negara itu sendiri karena kaya raya, dia bahagia, banyak lapangan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh rakyatnya. Maka yang bekerja adalah negara-negara tetangga atau orang-orang dari imigran lain yang melakukan pekerjaan itu. Ya, ini paling tidak di pemikiran saya seperti itu. Yang terakhir, tanda-tandanya bubble gum itu akan berakhir atau berkurang lah
kalau lapangan kerja itu semua sudah teknologi, sudah berbau teknologi. Seperti kalau Anda searching lapangan kerja yang tersedia terbuka luas di tahun 2024 itu adalah tenaga kerja yang berbasis teknologi. Ya, yang di luar teknologi itu rasanya perawat, dokter seperti itu. Sama bidang keuangan, kalau seperti itu. Yang lainnya bidang-bidang yang berhubungan dengan teknologi. Nah, kalau sudah berhubungan dengan teknologi artinya kembali ke angkatan kerja yang punya kompetensi, yang punya skill atau agile employee itu. Nah, sedangkan kita di Indonesia tenaga kerja kita masih berkutat dengan padat karya seperti itu. Masih padat karya, masih butuh orang yang banyak karena kita masih berkutat di infrastruktur, UMKM atau dengan bantuan tunai seperti itu. Jadi bayangannya masih jauh kan seperti itu karena kita masih membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Tenaga kerja yang banyak itu banyak juga tersedia dan upahnya juga murah karena padat karya kan seperti itu. Nah teman-teman, akhirnya kita harus menyimpulkan dari pembicaraan kita mengenai the bubble gum employee ini. Hidup ini pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Bahwa faktanya di negara kita masih seperti itu. Di negara lain juga masih seperti itu. Bahwa pekerja-pekerja yang sudah berkeringat, sudah membanting tulang, berkontribusi terhadap perusahaan itu sendiri, masih belum diberikan pengupahan yang layak menurut teman-teman sekalian. Sehingga teman-teman pun mengharapkan dukungan dari pemerintah agar bisa mendapatkan penghargaan yang lebih layak dari itu. Nah, kita hanya menghimbau teman-teman di perusahaan, coba dilihat lagi, cek lagi, transparan, kan transparan. Selama ini dibuka ke tenaga kerja, ini loh biaya-biaya yang kita keluarkan, ini loh harga pokok penjualan kita, ini loh yang kita dapatkan, ini loh laba kita perusahaan. Sehingga nanti wajarnya kita, kemampuan perusahaan bisa memberikan upah itu adalah sekian kepada si pekerja. Kalau dijelaskan secara transparan seperti itu, sudah jelaskan kepada karyawannya, nanti dimediasi sama pemerintah, saya rasa titik temu lah. Ya, apa yang diinginkan antara si perusahaan dan karyawan. Karena kita tidak bisa menang kalah seperti itu. Si pekerja juga tidak akan bisa menuntut semaunya, oh kami harus naik upah sekian, seperti itu. Kalau memberatkan bagi perusahaan, ya nggak bisa juga. Seperti itu. Nah sekali lagi, selama ini dibicarakan, dikomunikasikan dengan baik, dikomunikasikan secara transparan, insya Allah akan ketemu jalan keluarnya. Demikian teman-teman sekalian, selamat Hari Buruh May Day hari ini 1 Mei 2024. Insya Allah ini dapat membuka wawasan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.